Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try give up with me. Nah, kamu harus tanya. Jangan tanyalah, sekalian aja langsung ditegur istri tua kamu itu kalau dia yang sudah melakukan semua ini kepada kamu. Laras berucap sambil merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Karena saat ini mereka sudah berada di kontrakan kecil yang disewa oleh Mela. Padahal uang yang dimiliki Laras bisa mengontrak rumah yang cukup besar, tapi Mela beranggapan jika kontrakan ini cukup untuk Laras sendiri. Iya, nanti aku akan tanya. Lagi pula, kenapa Jingga melakukan semua ini? Aku akan pulang. Takutnya nanti Jingga mencari aku dan berpikiran kalau aku menyusul kamu ke sini. Ya, memang kenyataannya kamu menyusul aku kan, Mas. Mungkin wanita mandul itu merasa marah karena kamu sudah tega menduakannya. Lepaslah. Aku tidak mau disentuh sama kamu. Laras mendengar itu langsung membalikkan tubuh suami. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Aku takut terkena penyakit kelamin, Mas. Kamu percaya dengan kata-kata mereka? Aku kan sudah bilang kalau aku tidak bekerja sebagai seorang PSK. Lalu kamu bekerja sebagai apa, Laras? Sejak tadi jujur saja aku terus bertanya-tanya, kamu itu kerja sebagai apa yang bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat? Jujur ya, Mas, sebenarnya aku menjual harta benda orang tua aku, dan aku mulai menjadi penjual minuman. Masa sih? Kok aku tidak percaya sih kalau kamu berjualan minuman? Mas, ya ampun, kamu seperti tidak pernah yang namanya beli minuman keras. Itu kan untungnya banyak. Jadi ya wajar saja kalau misalkan aku sehari bisa dapat uang yang banyak. Sudah, kamu jangan curiga seperti itu sama aku, Mas. Meskipun aku jualan minuman keras, tapi aku mestinya bisa menjaga diriku sendiri. Kamu hanya perlu menerima uangku saja. Tiba-tiba pintu kontrakan itu langsung terbuka dan menampakkan Mela yang membawa beberapa kantong belanjaan di tangannya. Sudah, kalian jangan dulu bermesraan, ini makan dulu. Tadi Mama sudah membelikan kalian makanan. Mama baik kan? Masih ingat dengan kalian? Ya iyalah, jelas baik. Itu uang dari aku juga. Masa Mama mau makan tapi aku tidak? Jangan sombong kamu, Laras. Meskipun ini uang kamu, tapi Mama berhak untuk memegangnya, karena Mama itu adalah mertua kamu. Bukankah Mas Rudi sudah menceraikan aku, Mah? Rudi, cepat tarik ucapan kamu yang tadi siang, yang kamu menceraikan Laras. Mama tidak mau jika kalian berpisah. Lebih tepatnya uang Mama menghilang, gumamnya di dalam hati. Iya, aku menariknya. Aku menarik ucapanku yang tadi di mana aku menceraikan kamu. Saat ini kamu masih bisa menjadi istriku. Di sisi lain, Gina dengan wajah datar dan langkah lebar hendak keluar dari rumah Jingga. Untung saja Jingga melihat hal itu dan langsung menghentikan bibinya. Bi, mau kemana, Bi? Bibi mau pulang dulu. Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat begitu sangat panik, Bi? Bibi harus pulang. Ada apa, Bi? Apakah sudah terjadi sesuatu di rumah Bibi? Iya, motor Bibi hilang. Motor yang selalu ditaruh di depan rumah itu, yang biasa digunakan oleh warga untuk mencari rumput. Hah? Kok bisa hilang? Apa lupa menaruhnya atau bagaimana, Bi? Tidak tahu. Sepertinya ada yang mencuri karena motor itu setiap hari ada di depan rumah. Siapapun boleh memakainya, tapi kali ini motor itu tidak kembali. Untung Bibi tadi dihubungi oleh Pak Parman. Dia kelimpungan mencari motor dan menanyakan kepada warga desa, tapi dia tidak mendapatkan motor itu. Kok bisa ya? Ya udah, aku ikut ya, Bi. Serius kamu mau ikut? Ya, tunggu dulu. Aku mau kunci pintu rumah dulu. Takutnya nanti rumah aku yang kemalingan, kan gak lucu. Sudah? Ya sudah. Mereka berdua langsung bergegas pergi dari sana. Malam harinya Rudi sudah kembali, namun dia mendapatkan rumah istrinya itu kosong.
Hal itu membuat Rudy kebingungan. Sayang, Jingga, buka pintunya. Mas sudah pulang. Mas lelah ini habis bekerja, Jingga. Loh, kok tidak ada sautan sama sekali ya? Bahkan pintunya kenapa dikunci? Padahal ini masih sore. Masih jam 7. Apa mereka tidak ada di rumah ya? Apa mereka sengaja meninggalkan aku di sini? Tapi kemana mereka pergi? Rudy bertanya-tanya dan tiba-tiba ada tetangganya yang mendengar teriakan Rudy sejak tadi. Mas Rudy, istrinya tidak ada. Dari tadi sore sudah pergi sama bibinya. Mungkin nanti sebentar lagi akan pulang, ucap tetangga itu sambil berjalan melewati rumahnya. Rudy yang mendengar itu langsung menunjukkan wajah lesunya. Dia sudah lelah berjalan dari desa sebelah untuk kembali ke rumahnya. Tapi rumah itu kosong dan bahkan dia tidak bisa masuk ke dalam. Jingga ini bagaimana sih? Apa dia lupa kalau dia punya suami ya? Kenapa dia harus mengunci rumah ini? Wanita itu benar-benar ya. Gina yang saat ini sedang mendengarkan pernyataan dari Parman dan juga warga yang lainnya hanya mengangguk-anggukkan kepala. Bukan marah karena motornya hilang, tapi dia merasa lucu saja. Motor butut seperti itu saja harus hilang. Padahal motor itu sangat berguna bagi warga di sana. Baiklah Pak, Bapak dan juga warga yang lainnya tenang saja. Saya akan memberikan motor yang baru nanti. Tapi ingat ya, motor itu jangan sampai hilang. Kalian harus menjaganya, paham? Warga di sana langsung tersenyum. Ya karena notabene warga di desanya perekonomiannya cukup rendah, dan Gina yang selama ini selalu membantu mereka. Terima kasih ya Bu Gina, karena Ibu selama ini selalu membantu kami. Iya Pak, sama-sama. Bu, Ibu saya boleh bicara? Gina mengerutkan keningnya sambil menatap ke arah laki-laki yang mungkin usianya masih belasan tahun. Iya, kenapa? Ada yang kamu inginkan? Pemuda itu menggelengkan kepala. Tidak. Saya kemarin malam melihat seseorang yang datang ke rumah ini. Kamu serius, Sep? Iya, Pak. Asep melihatnya. Seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya sih bertubuh tegap dan juga memiliki banyak tato. Tetapi wajahnya tidak jelas karena Asep melihatnya dari kejauhan. Kamu serius melihatnya? Iya, tapi saya tidak melihatnya mengambil motor. Saya hanya melihatnya masuk ke perkarangan rumah Ibu Gina. Oh, bisa jadi itu memang pencurinya, karena memang warga di sini tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Asep. Sedangkan Jingga sejak tadi dia terdiam, pikirannya langsung tertuju kepada suaminya. Di saat semua warga sudah pergi, barulah Jingga berani angkat bicara. Bi, apakah itu Mas Rudy ya? Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Iya Bi, karena ciri-ciri yang disebutkan oleh Asep itu menjerumus ke Mas Rudy. Dan juga Bibi pikir-pikir lagi deh, dari mana Mas Rudy mendapatkan uang jika bukan dari mencuri? Kalau berjudi itu tidak mungkin. Yang ada Mas Rudy selalu kalah, karena selama ini Mas Rudy selalu kalah. Kalau memang itu adalah suami kamu, Bibi tidak akan tinggal diam. Bibi akan menjebloskannya ke dalam penjara atas tuduhan pencurian. Apakah Bibi serius? Apa Bibi punya bukti? Kamu kenapa bertanya seperti itu? Apa kamu tidak rela jika suami kamu masuk penjara? Bukan tidak tega, Bi, tapi aku takutnya nanti Bibi yang dapat masalah. Kita harus mencari dulu buktinya sebelum kita melapor ke polisi. Iya, kamu betul. Bibi akan mencari tahu buktinya, dan Bibi akan mengurus semua ini. Bibi juga akan mengusut kasus tentang jual beli motor kesayangan kamu yang dilakukan oleh suami kamu itu. Biar hukumannya nanti double. Jingga hanya pasrah karena memang jika itu hukuman yang harus diterima oleh suaminya akibat apa yang dia perbuat. Jingga hanya bisa pasrah. Tahu sebentar lagi mereka akan berpisah. Meskipun saat ini pengajuan perceraiannya masih tertunda. Jingga, malam ini kita tinggal di sini ya. Bibi ingin istirahat sebentar. Di rumah ini, Bi? Iya, kamu kan sudah lama tidak tidur di rumah ini. Tapi kalau Mas Rudy sudah pulang bagaimana? Kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini memikirkan suami kamu itu? Kamu sudah termakan dengan dramanya ya? Kamu sudah termakan dengan rayuannya itu? Tidak, bukan seperti itu. Bagaimanapun Mas Rudy itu kan suami aku. Kasian juga kalau dia tidak tidur di dalam. Jingga. Kamu masih saja begitu bodoh. Rudy itu sudah dewasa. Dimanapun dia tidur itu tidak penting. Sudah,
Kalau kamu memang mau pulang, pulang saja sudahlah. Jingga yang tahu jika bibinya merasa marah tentu langsung mengikuti Gina berjalan ke arah dapur. Bibi marah? Tidak, Bibi tidak marah. Maaf ya Bi, aku tahu kok kalau Bibi marah. Nah itu, habisnya ya Jingga ya. Kenapa kamu masih memikirkan suami kamu itu di saat dia sudah menyakiti kamu? Aku tidak memikirkan Mas Rudi. Bagaimanapun kan aku saat ini masih istrinya Bi. Aku berkewajiban untuk... Kenapa kamu diam? Ayo lanjutkan. Tidak Bi, maaf kalau aku baru sadar jika memang aku salah. Aku sepertinya sudah termakan oleh rayuannya. Maafkan aku. Nah, kan mau 1000 kali kamu menyangkalnya, saat ini kamu mengakuinya juga. Ya sudah, kalau kamu mau pulang aja, pulang sana. Bibi akan di sini. Tidak bisa. Aku tidak mau pulang. Aku akan tetap di sini. Nanti kita akan pulang bersama. Memang sifat baik dan juga pemaaf yang dimiliki oleh Jingga tidak bisa hilang. Meskipun dia sudah disakiti dan juga dikhianati oleh suaminya, di saat dia mendengar perkataan maaf yang terus saja dilakukan oleh suaminya dan perubahan yang dilakukan oleh Rudi, hal itu membuat hati Jingga goyah. Namun saat ini Jingga mulai menata hatinya lagi dan akan membuat dirinya semakin kuat untuk menerapkan bahwa suami itu jahat dan tidak baik bagi dirinya. Apapun yang dilakukan oleh Rudi hanya semata-mata untuk menjeratnya. Di saat Jingga sedang mencoba menutup matanya, tiba-tiba ponsel jadulnya bergetar. Dengan cepat Jingga melihatnya karena Jingga pikir itu adalah suaminya. Namun Jingga langsung sadar bahwa suaminya tidak memiliki nomor ponsel dirinya, karena selama ini Rudi tidak peduli dengan apa yang Jingga lakukan. Ini nomor siapa ya? Apa aku biarkan saja? Tapi kalau misalkan itu penting bagaimana? Ya udahlah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Jingga, Bapak malam-malam mengganggu kamu. Jingga langsung tertegun di saat mendengar suara di seberang sana. Bapak? Ini bapak suamiku kan? Iya, bapak ini mertua kamu. Maaf ya, jika bapak menghubungi kamu malam-malam. Bapak tahu dari mana nomor ponselku? Dulu kan kamu pernah memberikan bapak nomor ponsel kamu, makanya bapak masih menyimpannya. Oh, seperti itu pak. Jingga boleh tahu ada apa ya pak? Bapak menghubungi saya. Tidak apa-apa. Bapak hanya ingin tahu kabar kamu saja. Bagaimana kabar kamu di sana? Ibu mertuamu tidak melakukan apapun kan kepada kamu? Aku baik-baik saja pak. Terima kasih karena sudah bertanya keadaanku. Iya, sama-sama. Bapak tenang karena sudah mendengar kabar kamu. Ya sudah, kamu istirahat ya. Nanti bapak akan menghubungi kamu lagi. Setelah itu panggilan itu terputus. Jingga yang mendapat sambungan telepon dari mertuanya tentu langsung mematung. Pikirannya langsung menjalar kemana-mana. Gina yang belum tidur dan melewati kamar Jingga langsung kebingungan melihat ekspresi wajah keponakannya. Dia langsung masuk dan menepuk pundak Jingga. Kamu kenapa? Apakah kamu tidak betah tinggal di sini? Bi, bapak mertuaku menelpon. Hah? Menelpon kamu? Untuk apa? Kok bisa? Aku juga tidak tahu, Bi. Inilah yang membuat aku bingung. Sejak kapan aku memberikan nomor ponselku kepadanya? Dan dia menelponku hanya untuk menanyakan kabarku. Kalau ibu mertuaku tahu pasti dia akan mengamuk. Oh, jadi karena itu kamu saat ini terlihat seperti orang yang hampir kesurupan, iya? Iya, Bi. Aku tidak mau yang namanya ada pertengkaran dan tuduhan yang tidak-tidak yang dilayangkan untukku. Hidupku saja selama ini sudah susah. Aku tidak mau yang namanya membuat orang lain kesusahan karena aku. Dengarkan Bibi ya. Bibi rasa memang betul jika bapak mertuamu itu sedikit menyimpan rasa kepada kamu. Bagaimana bisa, Bi? Bibi jangan ngada-ngada lah. Kalau orang lain dengar, yang ada nanti itu akan menjadi gosip bisa. Dan bisa-bisa nanti aku digorok oleh ibu mertuaku. Ya udah, kamu jangan pikirkan hal itu lagi. Mungkin memang mertua kamu hanya ingin tahu kabar kamu. Kan dia tahu bagaimana tabiat istrinya itu. Takutnya Mela menyakiti kamu?
Jadi wajar seorang mertua menanyakan kabar pada menantunya. Sudahlah, kamu tidur. Besok kita pergi, harus kembali ke rumah kamu. Besok paginya di saat Jingga dan juga Gina baru sampai, mereka dikejutkan dengan keberadaan Rudy yang tertidur di depan teras rumah dengan keadaan posisi duduk. Ya ampun, Mas Rudy pasti semalaman tidur di situ. Kasihan ya, Bi. Alah, itu hanya akal-akalan saja. Kalau dia semalaman tidur di sini, pasti sudah menggigil badannya. Pasti sudah dimakan oleh nyamuk tuh otot-otot tidak bergunanya itu. Tapi ini mana? Dia hanya biasa aja tuh. Kamu kan tahu di sini nyamuknya bagaimana kalau malam. Palingnya dia hanya pura-pura tidur. Gina berjalan dengan cepat ke arah Rudy dan langsung menyiram Rudy dengan air yang memang Gina sengaja bawa dari rumahnya. Hal itu membuat Rudy langsung terperanjat bangkit. Banjir, banjir! Teriak Rudy. Jingga, ya ampun. Mas nungguin kamu semalaman. Mas pikir kamu akan pulang malam tadi, tapi ternyata tidak. Tapi tidak apa-apa. Mas tidak keberatan kok tidur di luar. Iya, memang kamu tadi di luar, tapi bukan tidur di luar rumah ini kan? Kamu pasti tidur di tempat lain. Apa sih, Bi? Kenapa berbicara seperti itu? Jangan menggiring opini yang tidak jelas. Aku memang semalaman tidur di sini. Alah, ya kalau kamu mau bohong ya sedikit pintar kenapa? Kalau kamu tidur di sini, badanmu ini yang kamu pakaikan pakaian tipis ini pasti sudah menggigil sejak tadi. Bahkan tubuh gempalmu ini pasti sudah banyak bekas nyamuk. Kau pikir saya tidak tahu kalau di sini itu banyak nyamuk dan udaranya paginya juga gimana? Rudy langsung gelagapan. Tidak, Jingga. Aku benar-benar tidur di luar rumah ini. Alah, udah ayo Jingga kita masuk. Buka pintunya. Sayang, kamu masih marah sama Mas? Kamu tidak percaya dengan perjuangan Mas? Mas sungguh-sungguh tidur di sini. Kamu semalam tidur di mana? Tidak perlu tahu Mas. Urusin saja urusan kamu sendiri, jangan so akrab. Loh, kok kamu malah seperti itu sih jawabnya? Mas kan hanya nanya baik-baik. Kamu kan bisa jawab dengan baik-baik juga. Jangan pakai amarah. Mas hanya ingin tahu apakah kamu sudah memberikan Mas obat sehingga membuat si Johnny Mas lemas sampai saat ini. Iya, aku juga jawabnya baik-baik. Sudah Mas, aku mau ke kamar. Kamu ngapain sih pakai cara mengikuti aku segala dan pakai cara menanyakan hal yang tidak masuk akal? Tapi hanya kamu yang berpotensi melakukannya. Apa buktinya jika aku yang melakukannya? Apa buktinya, Mas? Tapi dokter berkata seperti itu. Dokter mana, Mas? Oh, jadi kamu habis periksa ya di dokter sama wanita itu? Tidak. Maksudnya iya. Mas baru memeriksakan karena Mas ingin menjadi suami yang baik untuk kamu. Tapi Mas malah mendapatkan fakta jika kamu yang sudah membuat Mas seperti ini. Jika iya, memangnya kamu mau apa, Mas? Bukankah itu pantas untuk kamu? Kamu puas karena sudah mendengar itu? Awas, aku mau masuk. Aku juga mau masuk kamar. Itu kan kamarku juga. Kenapa kamu tersenyum? Iya betul. Bahkan ini jika ini kamarmu. Karena aku adalah suami kamu. Enggak Mas, kamu bukan lagi suami aku. Sebentar lagi akan menjadi mantan. Tidak akan. Tidak akan adanya perceraian. Karena kamu tidak bisa mengajukan perceraian apapun. Karena surat nikahnya ada di aku. Dan aku tidak akan melepaskan kamu. Kata siapa Mas? Semuanya sudah diurus. Dan mungkin 2 hari lagi kita akan mengadakan sidang di pengadilan agama kota yang sana. Kok kamu bisa-bisanya sih mengajukan perceraian tanpa menggunakan surat nikah kita? Itu gampang Mas. Dengan uang. Dan hanya menyuruh orang suruhan bibiku. Kenapa? Kamu kaget ya? Sudahlah Mas. Memangnya kamu gak capek berpura-pura baik seperti itu di hadapanku? Aku sudah tahu kamu siapa. Tidak mungkin kamu berubah dengan waktu singkat seperti ini. Aku juga hidup bahagia. Dan aku tidak mau yang namanya terus-terusan dibayang-bayangi oleh kebohongan kamu. Apalagi saat ini kamu sedang marah kan? Karena mengetahui jika aku yang sudah membuat burung kamu mati. Rudy mengepalkan tangannya dan cengkraman itu semakin kuat. Sakit Mas. Lepaskan, kamu melukaiku. Apa yang diperbuat oleh wanita itu hingga sampai membuat hati kamu tertutup seperti ini?
Mas tahu jika kamu itu orangnya pemaaf dan juga bisa menerima kesalahan Mas. Tapi kenapa sekarang kamu berubah? Kemana jingga Mas yang dulu? Apa Mas harus menyamakan bibi kamu untuk membuat kamu menurut lagi kepada Mas? Jangan pernah berani menyentuh bibiku. Jika sedikit saja kamu menyentuhnya, kamu akan berurusan denganku. Bukannya kembali lagi denganmu, namun tanganmu itu bisa terlepas dari tempatnya sendiri. Jangan meremehkan wanita yang selama ini selalu diam dan mengalah Mas. Paham? Sial. Kenapa wanita itu terus membuat rencana kerusak? Rudy meremas rambutnya dengan kasar. Siapa? Maksudnya kamu itu adalah aku? Tanya Gina sambil tersenyum. Kenapa diam? Apa yang kamu maksud itu aku? Dasar bocah gendeng, diajak bicara malah nyelonong pergi. Di saat Rudy hendak keluar, dia malah melihat Mela berjalan dengan tangan yang penuh dengan belanjaan. Mama, kenapa Mama bawa belanjaan sebanyak ini? Rudy, ini ambil. Mama membelikan ini untuk kamu. Kamu pasti suka kan? Ma, kenapa Mama melakukan ini sih? Kenapa? Mama baik aja kok. Kamu ini aneh. Kenapa Mama menghabiskan uang laras? Kasihan dia sudah capek kerja. Mama malah seenaknya menggunakannya. Bukannya Mama bilang uang itu akan disimpan. Siapa yang pakai uang laras? Ini uang Mama. Lagi pula sejak kapan kamu berpikir uang bisa disimpan? Bukankah kamu juga menginginkan uang ini untuk berjudi? Sudah, nanti Mama akan memberikan bagian kamu. Sudah, awas, jangan halangi Mama. Di saat Mela hendak masuk, tiba-tiba bahunya ada yang menahan. Kamu mau kemana? Gina bertanya sambil mendorong Mela sampai Mela keluar dari rumah jingga. Apa-apaan sih kamu? Aku mau masuk. Awas, jangan menghalangi jalanku. Kamu tidak lihat jika aku kesusahan membawa barang belanjaan? Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan barang haram itu masuk ke rumah ini. Kamu pikir kamu bisa seenaknya saja di sini? Maksud kamu barang-barang haram apa? Hah? Jangan ikut campur Gina. Kamu hanya iri kan? Makanya hidup itu jangan munafik. Jadinya hidupnya cuma sendiri tidak dan punya anak. Duh, kasihan banget melihat orang lain dapat kebahagiaan dari anaknya, malah syirik. Aku tidak iri dengan apa yang kamu punya. Tanpa punya anak pun, aku punya segalanya. Kamu lupa siapa aku. Lagi pula meskipun kamu bisa membohongi Rudy, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Semua ini kamu menggunakan uang wanita itu kan? Uang dari hasil jual diri. Malu Mel. Malu kamu sudah tua tapi masih mau saja dengan uang haram. Jaga ucapan kamu. Ini uangku. Oh ya? Dari mana kamu mendapatkannya? Ya dari hasil kerja lah. Di rumah Ibu Rita. Kamu pikir saya bodoh? Pergi dari sini dan bawa barang-barang ini. Jangan pernah berani masuk ke rumah ini, karena saya takut tertular penyakit kelamin. Kamu pikir saya tidak tahu jika kamu semalaman tidur dengan menantu kamu itu? Mela terkejut mendengar pernyataan itu. Tahu dari mana Gina soal itu? Bibi jangan sok jadi pemilik rumah ini. Rumah itu milik Jingga. Jadi rumah ini jadi hak milikku. Hak apa Bibi mengusir mamaku? Hei, hak dariku. Aku yang memberikan hak itu kepada bibiku. Mau apa kamu? Tanya Jingga yang baru keluar. Maksud kamu apa sayang? Kenapa kamu malah berbicara seperti itu? Dia kan hanya bibi kamu, sedangkan aku dan suami kamu. Kamu harusnya lebih memihak kepada kami. Persetan dengan apa yang kamu ucapkan, Mas. Mulai hari ini kamu keluar dari rumah ini, karena aku sudah menjual rumah ini. Rumah ini sudah dibeli oleh orang lain. Jadi kalian bisa meninggalkan rumah ini. Maksud kamu rumah ini bukan rumah kamu lagi? Iya Ma, kenapa? Pasti Mama berharap bisa tidur nyenyak kan di rumah ini untuk selamanya. Tapi sayangnya aku tidak ikhlas Ma. Bawa Mama kamu pergi dari sini Mas. Dan satu lagi, jangan pernah kamu datang atau mencariku. Aku tidak sudi disentuh oleh kamu. Jaga ucapan kamu Jingga. Aku itu suami kamu, mantan. Sebentar lagi akan menjadi mantan Mas. Aku tidak sudi hidup dengan kalian. Kalian itu keluarga benalu. Aku tidak sudi disentuh oleh kamu, karena kamu sudah bersentuhan dengan Laras yang notabene wanita penghibur. Lagi pula aku tidak munafik Mas. Aku butuh belayan, aku butuh sentuhan dan nafkah batin. Kamu tentu tidak bisa melakukannya kan? Jadi pergilah dan kembalilah kepada wanita itu. Kamu itu sama-sama serasi. Tidak bisa dipungkiri jika Gina merasa bangga kepada keponakannya itu. Begitupun dengan Rudy, dia terkejut bukan main di saat Jingga membuka semua isi hatinya. Jingga, kamu sedang mabuk ya?
Kenapa kok kamu bicara ngelantur seperti ini sih sayang? Siapa yang bertemu dengan Laras? Aku itu kerja kemarin. Kok kamu malah berpikir yang tidak-tidak? Jangan mendekat. Aku tidak mau menyesal, Mas. Kamu jangan terus berbohong kerja. Kerja apa yang kamu bicarakan, Mas? Kerja malam ya? Hah? Kok kamu malah bicara seperti itu sih, Jingga? Mas benar-benar kerja. Kamu kok malah seolah-olah merendahkan, Mas? Masa sih? Buktinya kamu habis mencuri motor bibiku kan? Iya kan? Aku malu, Mas, punya suami kayak kamu. Wanita mandul, kalau memang kamu sudah tidak mau kepada anakku, ya sudah, jangan menjelek-jelekan Rudy. Jangan menggiring opini yang tidak-tidak. Lagian juga, kalaupun Rudy berpisah dengan kamu itu tidak rugi. Laras saat ini lebih banyak uang daripada kamu. Bahkan dalam semalam pun dia bisa mendapatkan uang banyak. Jadi kami tidak akan yang namanya kesusahan. Kamu paham itu? Lihat ini, semua ini aku pakai menggunakan uang Laras. Dia begitu baik dan bahkan dia percaya menyerahkan semua uangnya kepadaku. Tidak seperti kamu serakah. Jangan bangga, Mela. Karena sudah bisa menguasai uang haram itu, nanti kamu akan dilaknat di akhirat nanti. Dan juga jika kamu terus tinggal dengan wanita itu yang ada, nanti kamu kena penyakit kelamin. Kamu akan menderita seumur hidup kamu. Bukan hidup enak, tapi malah hidup dengan bayang-bayang penyakit menular. Aduh, serem banget. Diam kamu, janda gak tahu. Kamu itu hanya syirik sama seperti keponakan kamu itu. Harusnya dia dipenjara atas tuduhan yang tindakan dan tidak menyenangkan. Karena sudah mencekoki anakku, obat yang membuat si Joninya Rudy tidak bisa hidup. Kalian berdua itu wanita sundal. Kalian tidak pantas untuk hidup bahagia. Jadi kalian mau melaporkan keponakan aku ini? Boleh. Sekalian nanti kita ketemu di penjara karena kasus pencurian. Lagi pula polisi memangnya percaya dengan apa yang kalian katakan? Cukup, Bi. Udah. Terserah mereka mau bicara apa. Yang jelas saat ini kalian pergi dari sini dan jangan pernah menginjakkan kaki kalian di sini lagi. Tidak akan. Aku dan mama aku tidak akan pergi dari sini. Kalian benar-benar serakah ya, Jingga. Aku sudah habis pikir dengan pola pikir kamu. Coba sedikit saja kamu beri aku celah untuk memperbaiki semuanya. Bukan seperti ini. Kenapa semakin hari kamu semakin menjadi... Kamu ini kenapa sih? Jangan mendekat. Kamu pasti sudah terinfeksi. Jauh-jauh sana. Nah, minggir. Rudy langsung mendorong Gina hingga terjatuh. Bahkan kepala Gina sampai terbentur meja dan bek. Bibi, rasakan. Memang itu yang sebenarnya harus kamu lakukan, Rudy. Jangan lembek, biar dia tahu rasa. Belagu dan tidak tahu malu. Mela hendak menginjak tangan Gina, namun dengan cepat Jingga menariknya hingga membuat Mela terjatuh lebih keras daripada Gina dan bek. Menantu sialan. Rudy, tolong mama. Jingga, apa kamu malah menatik kaki mama? Kamu mau membunuh mama, ha? Bibi tidak apa-apa kan? Ayo kita masuk, Bi. Mau kemana kamu? Rudy mencengkeram bahu Jingga. Amarah yang sejak tadi sudah menjalar akhirnya bertambah. Bibi duduk di sini. Gina mengangguk sambil menutup luka yang ada di dahinya dan plak. 3 tamparan itu mendarat di wajah segar Rudy. Tamparan pertama, itu untuk kamu, karena kamu begitu sangat tidak tahu diri sebagai seorang suami. Tamparan kedua, itu untuk kamu karena selalu berjudi, mencuri, dan menikah lagi. Tamparan ketiga, itu untuk mama kamu, karena aku tidak mau menyentuhnya. Pergi kalian dari sini sebelum aku berteriak memanggil tetangga. Jingga yang lemah lembut saat ini sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Jingga yang sedang dikuasai oleh amarah. Kamu sudah berani melawan ya sekarang? Dasar tidak tahu diuntung. Iya, kenapa? Apa aku harus diam mendapatkan perlakuan seperti ini? Sudah cukup kesabaran aku, Mas. Aku sudah muak dengan drama kalian. Aku masih ingat jika beberapa hari yang lalu mama kamu itu memohon dan berkata manis kepadaku. Tapi sekarang aku tahu maksud dari semua itu. Untung saja semuanya terbongkar dengan sendirinya. Dan drama kebaikan kalian kalah dengan uang. Pergilah, Mas, bawa ibumu ini. Jangan pernah kamu mencariku. Pergi sekarang juga. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi seperti ini kalian ribut? Kalian tidak malu ditonton oleh warga di sini? Tanya Pak RT yang baru datang. Karena dia mendapatkan laporan dari warganya jika di rumah Jingga ada keributan. Pak RT, lihatlah dia mendorong saya, Pak RT. Dia tidak terima jika saya bahagia. Dia malah menzolimi saya yang notabene ibu mertuanya. Di usia saya yang sudah tua ini, saya hanya ingin bahagia, ucap Mela sambil menangis histeris. Jingga tersenyum miris mendengar pernyataan yang dibuat oleh ibu mertuanya itu. Saya mendorongnya karena dia ingin menginjak tangan bibi saya, yang dimana bibi saya sudah didorong lebih dulu oleh suami saya hingga membuatnya luka. Lihatlah,
Ya ampun, Ibu Gina, ayo kita obati dulu lukanya. Itu darah terus keluar. Bahaya kalau misalkan nanti darahnya terlalu banyak keluar. Jingga yang tidak sadar dengan luka bibinya langsung membalikkan tubuhnya. Aduh, ya ampun bibi. Tolong Pak RT, bawa bibi saya ke dalam. Pak RT dengan cepat menggendongnya dan membawa ke dalam. Di saat Rudy dan juga Mela hendak masuk, Jingga langsung menahannya. Mau apa kalian? Kalian keluar dari sini, jangan pernah kalian datang lagi. Tidak bisa, aku tidak bisa pergi. Aku ini suami kamu. Awas, aku juga ingin masuk. Mela tersenyum melihat itu, sedangkan warga yang melihat kegaduhan itu, mereka langsung membicarakan Jingga dan juga Mela. Ada yang mendukung Jingga, ada juga yang mendukung Mela. Ini lukanya cukup dalam. Kita harus bawa ini ke puskesmas terdekat agar lukanya dijahit. Gina yang mendengar itu langsung menatap Rudy dengan tajam. Semua ini gara-gara dia Pak RT. Dia yang sudah menyebabkan saya terluka. Saya tidak mau tinggal diam. Saya mau melaporkan ini. Tolong bantu saya melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Saya sudah bulat. Saya tidak peduli dia suami ponakan saya atau tidak. Apakah Bapak RT mau jika di desa ini ada warga yang suka berjudi dan juga bermain wanita bahkan mencuri? Harus Bapak RT tahu jika dia sudah mencuri motor saya di desa sebelah dan juga menjual motor istrinya sendiri tanpa sepengetahuannya. Iya benar Pak. Saya sebagai pemilik rumah ini, saya tidak terima mereka ada di sini. Karena saya seringkali mengusir mereka dari sini, tapi mereka tidak mau pergi. Tolong usir mereka dari sini Pak RT. Saya mohon dengan sangat pada Bapak RT untuk membantu saya. Karena saya tidak mau tertular penyakit berbahaya yang saya tidak tahu kapan datangnya. Ucap Jingga yang menimpali ucapan bibinya sambil menatap nyalang suaminya itu. Rudy langsung menatap Jingga dengan wajah tajam. Tidak bisa Pak RT. Bagaimana bisa kami pergi dari sini? Sedangkan Rudy itu adalah suami dari Jingga dan kami berhak tinggal di sini. Mantan Pak. Kami sudah mengajukan pengajuan perceraian. Karena rumah ini sudah dijual. Kami pun akan pindah sore nanti Pak. Tolong, demi kenyamanan warga di sini, Bapak RT mau keluarga di sini lama-kelamaan kehilangan barang-barangnya. Tidak mau kan? Dan juga harus satu ya Bapak tahu. Jika suami saya itu menikah dengan wanita yang suka menjual tubuhnya kepada laki-laki hidung belang di luar sana, dan itu artinya ada kemungkinan jika wanita itu tertular penyakit ganas. Apakah kalian mau tertular penyakit seperti itu? Amarah Rudy sudah tidak bisa dibendung. Warga yang kebetulan sudah berkumpul di sana tentu langsung bersorak. Iya betul, kalau memang seperti itu lebih baik usir mereka berdua di sini. Lagian untuk apa mereka tinggal di sini? Mereka kan bukan warga sini. Jawab salah satu warga. Jingga tersenyum mendengar hal itu. Dia bisa lebih kejam daripada suaminya serta ibu mertuanya. Jingga, kurang ajar kamu ya. Sudah aku baik-baik, sudah aku bersikap manis di hadapan kamu, kamu malah menginjak-injak harga diri aku. Bentak Rudy dengan bola mata yang mungkin sebentar lagi akan terlepas dari tempatnya. Sayangnya, aku tidak menginjak-injak harga diri kamu, Mas. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Tolong pergi dari sini sebelum warga di sini mengarah kamu. Dasar menantu mandul tidak tahu diri. Dasar menantu durhaka, serakah kamu. Saya akan pastikan jika dalam gugatan perceraian itu Rudy akan mendapatkan harta gono gini yang lumayan banyak. Saya tidak akan membiarkan Rudy kalah dari kamu. Maaf ya Bu Mela, memangnya selama ini Rudy punya apa? Bukannya semua harta yang dimiliki oleh Jingga itu mutlak hasil dari warisan orang tuanya? Tiba-tiba ada salah satu warga yang menyeletuk di sana. Wajah Mela langsung tegang. Bagaimana bisa ada orang lain yang ikut campur dalam masalah ini? Diam kamu! Kamu tidak tahu apa-apa. Ayo Rudy, kita pergi. Rudy, Mama tidak mau tahu ya. Kamu harus balas dendam pada wanita itu. Kamu melenyapkan saja wanita itu kalau bisa. Dia sudah membuat Mama malu. Mama tidak terima jika diperlakukan seperti ini. Mama tenang saja. Aku sudah merencanakan sesuatu. Pertama-tama aku akan menyingkirkan bibinya terlebih dahulu. Karena dialah yang menghalang untuk mendekati Jingga. Dia yang sudah menghancurkan semua rencanaku. Iya, kamu betul. Tapi bagaimana kamu? Misalkan mereka melaporkan kamu ke polisi. Tenang aja. Aku akan bersembunyi untuk beberapa waktu. Polisi juga tidak akan menemukan aku. Di saat situasi sudah tenang, aku akan datang untuk membalaskan dendamku. Tapi kalau kamu bersembunyi, bagaimana dong perceraian kamu? Kamu tidak bisa datang ke pengadilan untuk menggugat balik istri kamu. Rudy langsung terdiam. Dia merasa bingung karena di satu sisi dia takut ditangkap polisi atas tindakan kekerasan yang ia lakukan dan juga pencurian. Di satu sisi juga dia tidak mau jika harta yang dimiliki oleh istrinya itu dinikmati hanya sendiri oleh Jingga. Ini kocak sih. Bibi tidak apa-apa. Ayo kita ke puskesmas.
Lukanya lumayan dalam. Maafkan Jingga ya. Jingga tidak bisa menjaga Bibi sampai Bibi terluka seperti ini. Dan ini pasti sangat sakit. Udah, Bibi tidak apa-apa. Bibi baik-baik saja. Hanya merasa perih saja dikit. Nanti juga lukanya akan sembuh sendiri. Kamu tadi hebat loh. Kamu sudah berani melawan suami kamu dan ibu mertua kamu itu. Kamu jangan khawatir. Toh lukanya sudah diobati tadi. Semua itu berkat Bibi. Jika bukan karena Bibi, aku juga tidak akan pernah mau yang namanya mengeluarkan unek-unek yang selama ini aku pendam. Mungkin saat ini aku masih terkurung dengan drama yang ada. Apakah betul rumah ini sudah ada yang beli? Sudah, Bi. Rumah ini sudah ada yang beli. Dan mau tidak mau sore ini kita harus pergi dari rumah ini. Apakah kamu ikhlas menjual rumah ini, Jingga? Insya Allah aku ikhlas, Bi. Aku akan memulai kehidupanku yang baru. Aku akan membuang semua kenangan ini. Rumah ini begitu sangat menyimpan kesedihan buat Jingga, Bi. Rumah ini sudah sering menjadi saksi bisu perlakuan bejat Mas Rudi. Aku ingin meninggalkan apapun itu yang menyangkut dirinya. Gina tersenyum mendengar pernyataan dari keponakannya itu. Sampai nafas terakhirnya Gina sudah berjanji akan terus bersama dengan Jingga dan membantunya dalam keadaan apapun. Apalagi memang keluarga Gina hanya Jingga satu-satunya. Kebetulan sekali di saat Rudi dan juga Mela baru datang ke kontrakan milik Laras. Laras pun baru kembali dari perjalanannya. Rudi yang melihat penampilan Laras yang begitu sangat terbuka dan dengan rambut acak-acakan tentu langsung curiga. Habis dari mana kamu, Laras? Mas, kamu sudah pulang? Tadi aku habis mengirim minuman, Mas. Makanya aku baru pulang. Ayo masuk, Mas. Rudi sejak tadi terus menatap Laras dengan tatapan penuh curiga. Ayo masuk, Mas. Kamu kenapa gelagapan seperti itu? Bella masuk mendahului anaknya dan langsung masuk ke dalam kamar Laras. Laras melihat itu tentu kaget. Loh, Mah, kok Mama malah masuk ke kamarku? Kenapa kalian membawa tas banyak seperti ini? Apa yang terjadi? Kami akan tinggal di rumah ini mulai saat ini. Hah? Kok bisa? Kalau tinggal di rumah ini, aku akan tinggal di mana? Rumah ini kan hanya ada satu kamar. Tidak mungkin jika kita tidur bertiga di kamar. Ya tinggal di sini juga. Mama kan akan tinggal di kamar kamu. Kamu tinggal di ruang tamu bersama dengan Rudi. Mama ini sudah tua. Mama tidak mungkin tidur di luar. Rudi juga pasti tidak akan mengizinkannya, ya kan, Rud? Laras yang mendengar itu tentu tidak bisa menerimanya. Tidak bisa, Mah. Aku tidak bisa jika tidur di ruang tamu. Bagaimana kalau aku ingin bermesraan dengan Mas Rudi? Bagaimana kalau misalkan aku ingin istirahat? Mama saja yang tinggal di ruang tamu. Kan aku yang lebih berhak memutuskan. Kamu menghina saya. Meskipun kontrakan ini kamu yang bayar, tapi saya di sini mertua kamu. Status saya lebih tinggi daripada kamu. Kamu mau ya diceraikan kembali sama Rudi? Mau jadi janda? Iya. Mas, aku tidak mau tidur di ruang tamu. Atau di rumah ini hanya ada tempat tidur satu. Lalu kita gimana? Sudahlah, Laras. Kamu ikuti saja apa yang dikatakan oleh mamaku. Kepalaku pusing. Kamu tuh cerewet banget sih. Sudah, awas sana. Aku mau istirahat. Kamu keterlaluan, Mas. Laras mencoba bangkit, namun dia lupa jika tas yang dia bawa ternyata jatuh. Dan itu membuat uang yang ia punya berhamburan sebagian keluar. Mela yang baru keluar dari kamar tentu berbinar. Dia langsung memunguti uang itu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Laras. Laras yang melihat itu tentu tidak tinggal diam. Apaan sih, Mah? Kenapa main ambil saja uang ini? Ini uang Laras. Mama tidak berhak mengambilnya. Itu tadi Mama hanya ingin membantu kamu saja. Uang kamu banyak ya, Las ya. Kamu memang kerja apa sih? Kalau boleh tahu Mama boleh dong diajak. Siapa tahu Mama bisa punya uang banyak seperti kamu. Lagi pula kan Mama kan sudah bilang, jika uang kamu Mama saja yang pegang. Mama ini Mama mertua kamu loh. Laras dengan cepat mengamankan uang hasil. Ia mempertaruhkan dirinya. Ya, kerjaan yang aku kerjakan tidak pantas untuk Mama. Lebih baik Mama istirahat saja. Lagi pula asal Mama tahu ya, aku kembali lagi kepada Mas Rudi itu untuk harta yang dimiliki oleh Jingga. Bukan malah jadi sapi peras oleh Mama. Awas, aku mau mandi. Tubuhku rasanya lengket semua. Laras melewati Mela sambil memeluk tasnya. Mela yang melihat itu tentu langsung menegurnya. Memangnya kamu mandi? Mau bawa tas kamu? Kenapa kamu tega berkata seperti itu kepada Mama? Iya, Mah.
Karena di dalam banyak barang berharga. Aku takut hilang. Tanpa memperdulikan tatapan dari Mela, Laras langsung masuk ke dalam kamar mandi. Mela mengepalkan tangannya, dia langsung masuk ke kamar dan mengadukan apa yang diucapkan oleh Laras. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.